Ya, ini sudah jam 11 pas, kita bisa mulai ya. Boleh, terima kasih. Ini di IG live nggak, Pak? Udah, kita live. Sudah ya? Baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Senang sekali kembali kita join hari ini ya di Retail Zoom S untuk kesempatan Senin 25 September 2023. Tidak terasa ya, sudah masuk akhir bulan. Mungkin Bapak dan Ibu juga tengah sibuk kini ya. Biasanya ada laporan bulanan ini yang akan ditinjau ulang. Seperti apa progres yang sudah terlaksana. Oke, di Retail Zoom S kali ini, temanya itu adalah Top 5 Retail Attraction. Nah, seperti apa itu? Top 5-nya ini akan dijabarkan secara langsung oleh Bapak Christian F. Guswai selaku konsultan bisnis di bidang retail yang tentunya mempunyai banyak sekali pengalaman baik dalam dan luar negeri. Oke, Bapak dan Ibu, untuk yang baru saja join silakan diisi pollingnya dan untuk mempersingkat waktu silakan Pak Kris untuk memulai Retail Zoom S kita yang ke-119. Baik, terima kasih Mbak Riri sudah membuka Retail Zoom S kita edisi 119 ya. Kita hari ini akan membahas 5 top 5 retail attraction ya. Topik ini dipicu oleh materi dari Retail Summit 2023 yang diselenggarakan oleh Nielsen IQ. Ya, bagus juga kita bisa menikmati apa yang mereka sajikan dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga berpartisipasi di dalam Retail Summit tersebut ya, karena itu sudah kita infokan juga di Retail Zoom S, beberapa teman-teman juga membagikan informasinya. Sayang sekali kalau Anda lewatkan ya, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Dan salah satunya yang saya ingin bahas hari ini adalah top 5 retail attraction. Nah, kita mulai dulu dengan polling kita ya, seperti biasa untuk mengetahui apakah Anda mengikuti topik ini atau apakah Anda sadar bahwa dengan situasi yang terjadi sekarang ini ya, kita bisa memanfaatkan banyak sekali informasi untuk kepentingan bisnis kita masing-masing. Baik, kita masuk ke polling kita yang pertama. Yang pertama pertanyaannya, mana dari di bawah ini yang menurut Anda adalah atraksi paling menarik bagi pelanggan sekarang ini? Ya, kalau kita lihat pilihan yang pertama selalu memiliki persediaan saat dibutuhkan 70%, tempat di mana saya cepat mendapatkan apa yang saya butuhkan 50%, menyediakan penawaran-penawaran yang sangat baik 40%, nyaman untuk dicapai 21%, harga pada umumnya murah 23%. Lalu saya tanya, apakah Anda mendengarkan Retail Summit yang diadakan Nielsen IQ minggu lalu? Hanya 42% yang menjawab iya dan 58% atau sebagian besar tidak mengikuti. Makanya saya bocorkan, jawaban Anda terbalik ya. Jawaban Anda terbalik dari apa ya pilihan Anda tadi, yang paling banyak itu justru yang paling bawah kalau menurut hasil survei Nielsen ya. Jadi ada 5 retail attraction menurut hasil survei Nielsen. Anda percaya atau tidak itu urusan lain ya, tetapi hasilnya kebalik banget dengan pilihan Anda ya. Kalau yang paling banyak di sini selalu menjadikan persediaan, selalu memiliki persediaan saat dibutuhkan, itu sekarang sudah kalah menarik bagi pelanggan ternyata ya. Nanti saya akan akhiri poll-nya karena memberi kesempatan bagi yang belum mengisi. Oke, 96% sudah mengisi ya. Nanti saya akan sharing hasil poll ini dan sebenarnya terbalik dengan top 5-nya versi Retail Nielsen IQ ya.
Oke, ini hasil survei bukan oleh saya, tetapi dilakukan oleh Nielsen IQ sebagai lembaga swasta yang memang bergerak di bidang riset, dan mereka punya divisi khusus untuk retail. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di poll, top 5 retail attraction itu nomor satunya ternyata pelanggan ini sekarang menginginkan low prices for most items, ya. Jadi mereka menginginkan pada umumnya harga itu murah. Nah, apakah mungkin Anda memberikan semuanya murah? Ya, saya selalu menentang ide tersebut. Kenapa? Hanya kalau Anda tidak memiliki kelebihan, Anda tidak mempunyai keistimewaan, tidak memiliki perbedaan yang bisa Anda tampilkan, maka memang Anda harus berperang dengan harga. Anda harus memastikan semuanya murah. Ya, kalau Anda tidak memiliki kehebatan selain harga, maka harga memang senjata satu-satunya. Tetapi jika Anda lama bergaul dengan saya, pasti Anda memahami apa yang disebut ciptakan persepsi murah. Ya, ciptakan persepsi murah. Karena low prices for most items itu masalah persepsi. Contoh, banyak retail modern jejaring yang sudah menguasai sebagian besar wilayah Indonesia. Ada 2 brand besar minimarket yang menguasai sebagian besar wilayah Indonesia dan namanya sangat terkenal. Itu sebenarnya apakah mereka murah beneran? Tidak. Mereka tidak murah. Margin mereka bagus. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa cek. Karena salah satu di antara mereka adalah perusahaan go public, ya, perusahaan dimiliki oleh publik juga. Jadi Anda bebas untuk mengakses data-data keuangan yang memang harus diumumkan. Anda bisa lihat apakah mereka menderita, apakah mereka sengsara, apakah mereka rugi. Tidak, karena mereka sebenarnya marginnya bagus. Kenapa belakangan ini mereka bisa mengambil market share? Kenapa? Karena dia berhasil meng-create persepsi murah. Karena hampir tidak mungkin Anda mau murah semuanya, hampir tidak mungkin. Tetapi persepsi murah bisa diciptakan. Ya, saya ingat saya pernah menjadi praktisi di bisnis retail sampai dengan tahun 2002. Dan saya sudah membuktikan bahwa kita bisa menciptakan persepsi murah tanpa kehilangan margin. Anda yang ngotot, ya, para retail yang merasa bahwa, nah kan benar kan, saya juga percaya low prices for most items. Anda keliru, itu artinya Anda hanya menelan mentah-mentah data hasil survei. Yang ingin saya bahas hari ini, what to do. Lalu strategi kita apa? Strateginya sudah sering saya ajarkan. Ciptakan persepsi murah. Persepsi murah didapatkan dari mana? Dari barang-barang yang paling diingat oleh pelanggan. Kalau pelanggan tidak ingat, untuk apa Anda buang? Bahkan di pembahasan pada saat Retail Summit juga disampaikan, ada barang yang tidak perlu Anda diskon pun sebenarnya tetap terjual. Ada barang-barang yang tidak perlu Anda banting harganya, tetap terjual. Artinya apa? Memang kita tidak boleh ngawur dalam menetapkan mana barang yang harus kita ganggu harganya dalam rangka menciptakan persepsi murah. Ya. Nah, yang kedua, convenient to get to. Ini lagi-lagi ya. Ini adalah senjata Anda jika Anda ingin mendapatkan pelanggan atau mempertahankan pelanggan Anda, atau Anda ingin mempertahankan market share Anda, maka salah satu kuncinya adalah convenient to get to. Ya, ketika dulu Anda tidak punya kompetitor, Anda tidak punya banyak pesaing, barangkali tidak masalah mereka bersedia datang ke tempat Anda. Tapi sekarang tidak, ya. Proximity ke the
pendekatan. Yang dekat akan mengambil market. Pelanggan mengatakan peringkat kedua, convenient to get to. Ya, satu lagi, convenient to get to itu juga berarti akses. Akses itu akses masuk dan akses ke luar. Pastikan bagaimanapun keadaan di lokasi Anda, pastikan mereka ketika masuk lancar, tidak terhalang. Ya, pastikan ketika mereka selesai berbelanja, mereka juga nyaman keluar. Ini juga bisa berarti tersedianya infrastruktur yang memadai. Ya, convenient. Convenient itu nyaman. Nyaman untuk dikunjungi. Bisa berarti tempat parkirnya enak, lega, cukup. Saya tidak buang waktu ketika mencari tempat parkir. Itu juga disebut convenient. Ya, nomor 3, provide really good deals and promotion. Artinya apa? Sediakan deal-deal yang baik. Bisa berupa promo-promo. Nah, beberapa ide, Anda bisa kesempatan untuk clearance sales. Ya, itu good deal. Memang barangmu sudah barang kuno kok. Anda buanglah kesempatan untuk memberikan good deal kepada pelanggan Anda. Memang barangmu sudah barang yang out of date, ya. Kalau Anda jualan barang-barang fashion, bundle deal, be kreatif, ya. Anda bisa membundle barang supaya barang itu, bundle itu dijadikan satu, dijual satu paket. Atau sesekali lakukanlah flash sale. Flash sale itu dalam waktu singkat, Anda katakan cuma setengah hari, kadang-kadang cuma 1 hari, tetapi ini justru menimbulkan rasa takut kehilangan, scarcity, sehingga mereka berbondong-bondong datang ke tempat Anda, asal penawarannya good, ya, good deals, ya. Loyalty program bagi Anda yang sudah punya membership. Ingat, mereka pegang kartu Anda mau apain? Kalau Anda tidak berikan sesuatu keistimewaan buat mereka, untuk apa saya pegang kartu Anda? Ya, kupon campaign juga bisa dilakukan, buy more, save more, beli lebih banyak, lebih murah, itu juga bisa dijadikan good deal. Cross sell and upsell, kalau Anda beli ini, Anda boleh beli itu dengan harga khusus, ya. Atau kenapa Anda tidak membeli produk yang lebih bagus? Karena sebenarnya selisihnya sedikit, tetapi fiturnya atau manfaatnya lebih bagus, ya. Bisa juga cross selling, upselling. Anda harus melatih orang-orang Anda untuk melakukan cross selling dan upselling. Free shipping, ya, segala sesuatu yang bersifat free pasti menarik, ya. Kalau Anda beli dalam jumlah sekian, kita bisa antar, ya, dan itu gratis. Kan kebanyakan pengantaran itu ada biayanya, tapi kalau Anda membeli dalam jumlah tertentu saja, Anda bisa mendapatkan free shipping. Refer a friend program, ya, ini artinya friend, Anda bisa, artinya member get member, ya, friend get friend, member get member. Kalau Anda merefer teman Anda dan dia kemudian menjadi member, Anda mendapatkan sesuatu. Lakukan, sekarang zamannya sosial media, lakukan kontes, giveaway, whatever, Anda bisa lakukan itu. Dan ada lagi trik lain, employee recommendation. Nah, latih pegawai Anda, latih orang-orang Anda untuk memberikan recommendation. Ada pernah di satu tempat saya lihat ada satu POP kecil, di situ ditulis employee recommendation. Jadi di antara segitu banyak barang, itu ada yang employee recommendation. Ini sebenarnya trik marketing saja, ya, ingin mengatakan bahwa ini direkomendasikan oleh karyawan kita. Kenapa? Barangkali karena paling laku, paling dicari, paling diminati, dan sebagainya. Kemudian charitable promotions. Ini juga bisa dianggap good deal. Kalau Anda kerjasama dengan lembaga sosial, katakan yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, lalu bergandengan tangan melakukan kolaborasi, ini juga bisa mendorong pelanggan Anda untuk mengatakan ini good deal. Kenapa? Ya, saya belanja, hitung-hitung belanja, tapi saya nyumbang. Contoh nih, setiap pembelanjaan
1 juta kami menyisihkan 25.000 untuk disumbangkan, untuk dikumpulkan untuk membuat MCK di suatu daerah yang sangat terpencil dan tidak punya MCK. Contohnya ya, Anda bisa lakukan itu juga. Itu bagi pelanggan, wah boleh juga nih belanja sambil beramal gitu ya. Personalized offers ya. Ini lagi-lagi kalau Anda punya member, Anda punya semua data, maka Anda bisa memberikan offering ya yang sangat personal ya. Salah satu pembicara di Retail Summit mengatakan kita punya member tapi kebanyakan member kita useless ya. Saya punya member banyak terkait anggota di sini, anggota di situ, ada di mobile app saya. Ketika saya berulang tahun, berapa banyak yang mengucapkan selamat ulang tahun? Ini jari saya tidak lebih dari 5 jari ini. Tidak lebih dari sekian belas membership lewat mobile apps, lewat kartu, lewat apa. Saya rasa terjadi juga di bisnis Anda. Pelanggan ulang tahun, Anda punya membership, dan Anda tidak ngapa-ngapain ketika dia ulang tahun. Tidak ada good deals meskipun dia sedang berulang tahun. Ya, dan nanti Anda boleh share ya, Anda boleh bilang, enggak Pak, kalau di tempat kami saya melakukan ini, saya pengen dengar banget. Lanjut, nomor 4. Sebuah tempat di mana mudah untuk mendapatkan barang yang saya butuhkan secara cepat. Tempat saya cari barang tuh cepat. Nah, ini selalu muncul, cuma ini sekarang tergeser ke peringkat 4. Awalnya ini ada di peringkat 2. Saya kan dari waktu ke waktu mengikuti Retail Summit dan saya tahu apa yang mereka sampaikan. Ya, ini dulu peringkat 2, peringkat 3, sekarang turun menjadi peringkat 4, tetap penting ya, masih top 5. Apa saja yang harus Anda lakukan? Efficient store layout. Ya, masih ingat beberapa waktu lalu kita membahas kategori manajemen tentang planogram. Layout harus logis, memiliki storyline. Barang tidak lompat-lompat. Anda jangan menyusun barang sesuka-suka hati Anda. Barang itu ada planogramnya. Planogram pasti mengarah ke kategori manajemen. Jangan menyusun barang sesuka-suka hati Anda. Harus runut, logis, dan mempercepat pelanggan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, clear product placement. Di dalamnya pastikan lorong Anda tidak sempit, tidak banyak barang ketika pelanggan datang. Itu juga membantu kecepatan pelanggan karena pelanggan selalu mengeluh lorong yang sempit, banyak barang, ketika dia mencari barang jadi menyusahkan, kadang-kadang membahayakan karena bisa tersandung karena barang diletakkan di lorong-lorong itu dan Anda belum bereskan. Visual merchandising ya sangat membantu bagaimana Anda menampilkan produk Anda menarik dengan tata cahaya yang cukup. Ingat 5 senses yang kita baru bahas minggu lalu sangat berperan ya. Kalau tempat atau lorong Anda gelap, gulita, sulit mencari barang karena orang tidak bisa lihat barang Anda. Employee assistant, latih orang Anda pengetahuan tentang produk dan berani meng-approach pelanggan. Ya, kalau Anda cari karyawan yang malu-malu, tidak berani menegur pelanggan, itu Anda salah rekrut. Orang lapangan, Anda salah rekrut. Orang yang malu-malu, orang belakang meja, Anda taruh di lapangan. Sebagai contoh. Anda yakin Anda bisa mengubah orang? Coba rubah kalau bisa. Ya, kalau Anda pikir Anda bisa mengubah orang, apalagi kalau itu sifatnya sudah personality, tidak bisa diubah. Anda memang harus merekrut orang yang cocok. NCAP atau N-Gondola itu adalah tempat terbaik untuk menampilkan produk-produk unggulan. Anda bisa bekerja sama dengan pemasok Anda untuk menggunakan NCAP supaya pelanggan bisa segera mendapatkan apa yang dia inginkan dan gabungkan dengan yang poin nomor 3 tadi, good deals. Di tiap NCAP Anda selalu bisa ditemukan good deals, good deals. Shopping list ini salah satu trik saya pernah tawarkan. Nanti akan saya perkuat lagi di beberapa klien saya. Anda harus punya shopping list. Pelanggan
sedikit sekali yang pakai shopping list. Sedikit. Yang pakai shopping list itu orang-orang justru yang smart shoppers ya. Pada umumnya orang tidak pakai shopping list ya. Pada umumnya mereka di-drive oleh yang tadi nomor 1 penawar harga good deal nomor 3 tadi, mereka belanja, di-drive oleh hal-hal seperti itu. Tapi kalau Anda ingin average basket Anda naik, Anda create shopping list. Sediakan shopping list sehingga pelanggan belanja lebih lengkap, lebih banyak, ya. Sodorkan, kasih mereka ide. Ya. Berikutnya, check out convenience. Nah, ini ternyata termasuk salah satu yang harus dipikirkan, yaitu ketika mereka selesai, mereka juga nyaman menyelesaikan proses belanjanya. Itu termasuk quickly find what I need. Jangan nyari barangnya lama, giliran mau bayar juga lama. Itu sudah menjadi penyebab di beberapa peritel, bahkan peritel besar yang konon katanya hari ini penjualannya jatuh. Ya salah satunya saya lihat gampang kok. Tiap kali ke check out-nya hanya dibuka beberapa, check out itu kasir Anda, hanya dibuka beberapa pintu saja, dan tentu saja menimbulkan antrian. Kalau Anda sudah tahu bahwa Anda senantiasa antri, aturlah supaya jangan antri. Karena itu akan menjadi daya tarik Anda masuk top 5 retailer attraction, ya. Oke, yang terakhir di poin 4 ini, customer feedback. Ya, rajin-rajin cari tahu dari pelanggan Anda apa yang membuat mereka suka ke tempat Anda, ya. Pasti mereka merasakan kalau masalah kecepatan berbelanja, kenyamanan dan sebagainya, mereka pasti ada di antara mereka ingin menyampaikan kepada Anda. Beri mereka kesempatan untuk memberikan feedback. Yang terakhir, always have what I want in stock. Inilah availability. Bukan tidak penting, memang secara peringkat, saya berani katakan akhirnya availability turun. Dan inilah artinya pelanggan kita berubah. Dulu, always have what I want in stock itu ada di peringkat 1 atau peringkat 2. Sekarang berada di peringkat 5. Artinya apa? Terjadi pergeseran. Pelanggan berubah. Ya, maka itu Anda harus hati-hati. Anda harus hati-hati. Sekarang pelanggan berubah. Dulu low price for most items ini itu adanya di peringkat 4 atau peringkat 5. Good deal, promo deal itu di 4 atau 5 juga. Sekitar itu. Jadi harga itu bukan yang nomor 1. Tapi berarti berdasarkan riset yang dilakukan oleh Nielsen IQ, sekarang kita mendapatkan fakta baru bahwa pelanggan, ini survei yang dilakukan tahun 2022, bukan survei terbaru. Kalau Anda mau tahun 2023, Anda baru bisa dapatkan di tahun depan. Jadi inilah hasil survei tahun 2022. Jadi kalau Anda tadi mengisi dan memilih nomor 5 sebagai yang pilihannya paling banyak, kebalik ya. Sekarang kebalik. Nomor 1 justru low prices for most items, tetapi itu sekali lagi saya tekankan tidak berarti Anda memberikan semua items. Anda yang harus Anda lakukan adalah cheap perception. Anda memang harus kerja keras untuk menciptakan persepsi murah. Persepsi murah ini Anda bisa dapatkan di 5 strategi mendapatkan profit tinggi. Ada di situ lengkapnya. Lengkapnya. Ya, salah satunya Anda harus kerja keras untuk lakukan pricing survei, competitor check dan sebagainya. Kalau Anda tidak mau, Anda diam saja, atau Anda malah ngawur-ngawur, melakukan survei semau-mau Anda, percayalah, Anda tidak akan dapatkan cheap perception. Persepsi itu tidak real. Persepsi itu ada di sini, di tataran psikologis. Bukan real. Real itu kalau betul-betul diadu head to head, item per item, seluruh item di toko.
Itu baru real. Perception tidak. Mau bukti? Sudah saya sampaikan tadi. Minimarket yang jumlahnya belasan ribu itu sudah 18.000 barangkali, 17.000, 18.000. Mereka apakah beneran murah? Tidak. Tetapi mereka berhasil menciptakan persepsi murah? Yes. Ditambah dengan buying power mereka yang luar biasa, tentu saja mereka memiliki bargaining power. Itulah alasan juga mengapa saya berulang kali mengatakan, kalau Anda pemain retail, grow or die. Kalau Anda tidak mau tumbuh, Anda tidak punya daya saing, Anda tidak punya bargaining power, dan pada akhirnya Anda akan ditelan oleh kompetitor. Kalau tidak percaya, Anda cek mengapa bisnis Anda tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya, barangkali market share Anda sudah terbagi. Ya, demikian untuk topik kita hari ini, Ya, karena kita akan segera bertanya jawab. Ya, silakan Mbak. baik. Bapak dan Ibu, ini kita akan mulai tanya jawab. Untuk yang mau langsung silakan raise hand. Ya, diklik raise hand-nya atau melalui chat room kita, baik di Retail Zoom S di sini ya, ataupun yang ada di Facebook. Silakan untuk yang ingin bertanya secara langsung. Enaknya sih kita ngobrol gitu ya. Nah, ya Pak Edo dari Ong Houseware ya. Silakan. Iya, Kita unmute dulu dong. ya. Bisa Mbak Riris bisa unmute ya? Ya, Sudah di. silakan. Selamat pagi, Coach. Terima kasih atas ilmu pagi ini. Bicara tentang low price for most item, kita di sini dijelaskan bagaimana menjaga persepsi, menciptakan persepsi. Berarti butuh kecerdasan. Kita tahu customer juga cerdas, Coach. Persepsi boleh bisa kita bangun dan kecerdasan customer juga dia tahu mana item yang bagus. Seperti saya juga sebagai customer. Kalau saya berkunjung ke Indomaret dan Alfamart, saya tahu apa yang saya beli. Ke Alfamart saya pilih barang non-food, pasti murah. Sementara kalau ke produk food, saya pergi ke Indomaret. Artinya apa? Persepsi customer juga cerdas. Begitu juga di toko saya juga berusaha menciptakan persepsi yang murah. Di mana toko saya murah, di onsor ada produk appliance. Jadi di sini artinya adalah customer juga tahu di mana produk unggulan yang bisa didapat dengan harga yang sesuai dengan keinginan customer lebih murah. Kemudian juga dia tahu di situ harganya standar atau di toko lain yang lebih murah. Artinya butuh kecerdasan dan juga butuh kehati-hatian untuk mencari, membangun persepsi. Jadi persepsi ini tidak selalu terjaga dengan baik jika kita tidak mencermati pasar, Coach. Bagaimana tips-tipsnya, Coach, biar persepsi itu terbangun terus? Terima kasih. Baik, terima kasih. Persepsi terbangun itu tidak seperti membalik telapak tangan. Ya, Tidak. Persepsi dibangun melalui konsistensi dan persistensi. Anda harus sangat konsisten, terus-menerus meskipun apapun yang terjadi. Dan persisten, yang Anda lakukan itu persis. Tidak besok A, besok B, besok C, besok D, besok nurut, besok nggak nurut. Harus konsisten, persisten. Baru persepsi itu terbentuk. Contoh, Anda mau persepsi murah. Pelanggan harus betul-betul menguji Anda dari waktu ke waktu, membuktikan bahwa memang Anda di produk-produk yang mereka sangat ingat, mereka tidak pernah menemukan produk Anda itu mahal dibanding kompetitor. Mengapa? Hanya produk-produk itu yang mereka ingat. Masa iya dia mengingat barang Anda, katakan Anda punya 10.000 SKU. Apakah mungkin Anda survei 10.000? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada caranya, yaitu di produk-produk yang pelanggan paling ingat. Lalu lakukanlah konsisten, persisten. Sebenarnya ilmu kita sedikit apapun, asal kita gunakan konsisten dan persisten, baru terlihat hasilnya, baru ada hasilnya. Kalau kita angin-anginan, dia tidak akan ada hasil, tidak akan terbentuk yang namanya
persepsi tadi. Betul yang Anda bilang, memangnya pelanggan kita segitu bodohnya gitu ya. Enggak. Mereka ini semakin lama semakin smart ya. Itulah kenapa mulai terjadi pergeseran. Pelanggan berubah. Itu yang dibahas di Retail Summit kemarin. Terjadi perubahan. Pelanggan sadar bahwa fungsional lebih penting daripada sekadar brand. Bukan berarti brand akan lenyap, tetapi peran brand berkurang. Fungsi, good deal, good value, ya, itu yang lebih dominan pada akhirnya. Demikian, Pak. Terima kasih, Coach. Ya, baik. Terima kasih. Siapa lagi? Ya. Di Facebook ada, Mbak Riri? Di Facebook, sebentar ya, di Facebook belum ada. Kita ke chatroom dulu. Ini dari Pak Theo, dari Toolstation. Bagaimana dengan end user yang membandingkan harga kita dengan harga di online? Apakah masih berlaku dengan persepsi murah? Jelas. Jelas sekarang ini eranya bukan lagi multi channel ya, bukan lagi multi channel. Sekarang ini eranya sudah omni channel. Maksudnya apa? Batas antara online offline itu sudah nyaris tidak ada ya. Ini Anda kalau omni channel itu seperti ini. Mereka bisa dapatkan Anda dari manapun. Dari berbagai platform, entah itu online, entah itu offline. Contoh, online, Anda punya online shop sendiri, Anda punya marketplace. Marketplace A, marketplace B, marketplace C, Anda punya offline, Anda punya cabang-cabang toko yang juga ada di mana-mana. Cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4. Anda pikir gara-gara ada online, selesailah sudah ekspansi kita. Kita tidak perlu buka cabang. Keliru besar. Karena zaman omni-channel, batas antara keduanya ini sudah sangat tidak jelas. Nah, jadi rahasianya apa? Ya memang Anda bisa hadir mau online, mau offline. Itulah mengapa mengapa ada retail yang buka cabang, akuisisi sana, akuisisi sini. Kenapa? Karena pada satu titik mereka akan menggabungkannya menjadi sebuah kekuatan omnichannel. Pelanggan itu sudah tidak perlu pusing dia mau beli langsung atau mau beli online karena mereka membeli dari satu tempat yang sama. Bagi mereka online dan offline itu hanya cara mendapatkan produk. Sekarang masih multi-channel, pada umumnya multi-channel. Beda antara beli online dengan beli offline. Beda. Karena mengaku aja omni-channel, padahal belum ada yang 100% omni-channel. Mungkin hanya 1-2 saja yang mampu omni-channel. Tetapi Anda mau tahu nggak, infrastrukturnya itu luar biasa. Anda harus menguasai teknologi, Anda harus memiliki cabang yang banyak banget, ribuan, lintas format, lintas barang. Kalau Anda tahu ada satu konglomerat sekarang sedang beli ini, membeli ini, lantas arahnya kemana? Arahnya kemana? Omni-channel. Sudah tidak jelas batas antara beli offline, beli online. Lihat di online, beli di offline, bisa dilakukan. Lalu Anda khawatir sekali online akan menghabisi Anda. Saya barusan menceritakan kepada Anda minggu lalu, saya juga mengandalkan, Anda pikir saya segitu percayanya offline. Untuk apa Anda pegang HP? Untuk apa? Dengan gampang detik itu juga, menit itu juga Anda di toko, Anda bisa cek kalau di online gimana. Ada official store, ada pemain online lainnya, memangnya lebih murah? Tidak selalu.
Tidak selalu. Jadi kalau Anda khawatir sekali, barangkali mindset-mu yang perlu diperbaiki. Kenapa? Saya membuktikan, minggu lalu saya cerita. Saya membeli koper, saya beli offline. Lebih murah. Good deal. Nah, good deal. Real experience. Saya lihat di online, nggak lebih murah. Saya bilang, saya approach lagi, oke, saya ambil. Saya bilang saya mau yang baru. Kalau tidak yang baru, saya nggak mau. Coba kalau Anda beli online, Anda tidak bisa mengatakan yang baru ya, jangan yang bekas pajangan, jangan yang lecet, jangan yang berdebu. Nggak bisa. Tapi di dunia offline, Anda bisa menuntut. Saya minta yang baru, yang masih plastikan, yang belum dipajang. Terus masnya bilang, nggak bisa. Sorry, ini cuman warna ini, ada warna yang saya mau, warna hijau. Warna yang ini tinggal satu. Oke, boleh. Kurangin lagi harganya. Saya tidak akan membeli harga normal untuk barang pajangan. Anda bisa lakukan di online? Berat. Berat. Anda ngobrol dengan yang jual aja susah kok. Di offline Anda langsung bisa tawar-tawaran. Lah, saya lakukan itu. Dia tidak terpaksa keluarkan produk yang tersimpan. Kenapa? Karena saya nego. Saya bilang, oke, kalau barang pajangan saya minta kurangin lagi harganya. Oh, ada. Ya, berarti tadi trik dia kan, dia tidak mau mengeluarkan barang simpanannya, dia mau jual yang barang pajangan. Ya, kebetulan dia bertemu dengan seorang retailer. Ya, jadi saya bilang, oke, saya mau yang ini, asal Anda kurangin lagi. Kenapa? Saya lihat barangnya masih bagus, barangkali lebih kotor aja karena barang pajangan. Tapi dia buru-buru bilang, ada. Keluarlah barang yang baru. Sampai di kasir, lewat pembicaraan. Itulah hebatnya kasir Anda harusnya. Kasirnya bilang apa? Bapak anggota bukan? Bapak member bukan? Saya bilang bukan. Kalau member kenapa? Kalau member, Bapak berhak dapat diskon 100.000 lagi. Oh, oke, member. Langsung member. Good deal. Kenapa? Apa susahnya? Member bayar nggak? Nggak bayar. Gratis. Tapi dia dapat email saya. Dia dapat tanggal lahir saya. Dia dapat tempat tinggal saya. Alamat. Itu sesuatu yang sangat berharga. Kumpulkan. Tunggu saja sebentar lagi mungkin saya ditawarin item pelengkap dari yang sudah saya beli. Kalau dia ada good deal dia tawarin saya lagi. Itu gunanya. Ya. Jadi lihatlah online offline itu sebagai sesuatu yang tidak bisa Anda hindari, bukan untuk sesuatu yang Anda takuti. Ya, hiduplah bersama situasi seperti itu. Oke. Ya. Mbak Riri, ada yang angkat tangan itu? Ada yang angkat tangan. Pak Randi dari Maxel Depot. Silakan. Coba ya. Ya. Bisa dibuka? Nah. Oke. Baik. Selamat siang Pak Kris. Selamat siang. Ya, saya ingin bertanya Pak terkait dengan masalah perception tadi. Yes. Untuk harga ini itu kita masukkan sebagai price list atau kita buat dia sebagai harga promo? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan produk. Kami kan rencana mau jalankan nih Pak. Misalkan produk ini kita jalankan apakah memang hanya 1 minggu saja. Setelah itu bulan depan kita progres lagi di produk yang sama, tapi produknya 1 minggu juga, atau cukup panjang untuk kita membuat sebuah program ini, yang disebutnya mungkin killing item ya Pak ya. Nah terus biasanya Pak, menurut pengalaman Bapak, biasanya berapa lama Pak persepsi orang itu muncul atau berhasil kalau misalnya, oh kita bisa nyalakan lebih murah, begitu Pak? Ya, meskipun tadi pertanyaannya banyak, menurut saya bisa disimpulkan bahwa kalau yang namanya good deal, promo itu produknya ganti-ganti. Tetapi kalau itu persepsi, itu permanen. Produk-produk tertentu permanently Anda memang jaga, dia tidak boleh sekalipun ditemukan pelanggan kita dijual mahal. Itu kalau yang untuk pembentukan persepsi. Tapi kalau itu deal, good deal, itu memang
incidental, temporary. Anda bisa rancang sebagai program, promo, makanya dinamakan good deal atau promos, ya. Itu, Pak. Tapi kalau dalam Pak, rangka bagaimana dengan persepsi, ya, maka permanen. Itu adalah pekerjaan panjang, baru bisa terbentuk persepsi. Jadi makanya kenapa dia tadi ada 2 poin. Mungkin Anda pikir, lah kenapa nggak digabungin aja poin 1 dan poin 3 ini. Ya. Ini permanen, karena menyangkut persepsi. Tapi kalau ini, provide really good deals and promos. Jadi dia sifatnya lebih ke marketing activity. Tempo-tempo ini, tempo-tempo itu yang Bapak tadi bilang, apakah panjang, apakah sesaat? Sesaat. Kan flash sales, kan sesaat, Pak. Bundle deal, masa ada terus bundle deal? Enggak lah. Clearance sales kan tidak selalu ada. Clearance sales memang kita mau ngabisin, tapi bagi pelanggan, good deal, ya waktunya untuk belanja. Ya barangkali selama ini saya sebenarnya ingin, kalau kayak bisnis Bapak, sebenarnya saya sudah ingin ganti, saya punya kloset tapi nggak ada yang bagus. Nah sekarang kloset yang saya mau lagi good deal nih, saya beli. Memang sifatnya sesaat, insidental, gitu Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, kita akan lihat dulu di Facebook ya. Ini dari Hendrayani Liau, Bapak ya. Ya. Mau tanya Pak, kita survei top 100 FMI. Setelah kita dapat harga survei, apakah kita langsung melakukan penyesuaian atau kita masih analisa menggunakan kontribusi penjualan terhadap item tersebut di toko kita untuk menentukan kita ubah atau tidaknya? Nah, itulah contoh konsisten atau tidak konsisten. Orang yang tidak konsisten akan gunakan alasan A, alasan B, alasan C untuk tidak konsisten. Itulah gangguan dari konsistensi. Ya, Anda sudah tahu bahwa top 100 adalah produk yang membentuk top fast moving Anda. Lalu mengapa Anda main-main? Kenapa Anda sok-sokan analisa dulu ya, marginnya ini, margin itu? Itu resiko. Lebih beresiko lagi ketika pelanggan menemukan bahwa barang itu ternyata lebih mahal dari kompetitormu. Itu lebih beresiko lagi daripada Anda margin tipis. Mbak, ini bukan margin tipis, Pak. Ini sampai minus. Berarti something wrong dengan divisi merchandising Anda. Kalau sampai harga pokok Anda itu tidak bisa mengalahkan harga jual kompetitor Anda. Dengan kata lain, harga pokok Anda saja sudah lebih tinggi daripada harga jual kompetitor Anda, sehingga kalau Anda ikuti, Anda minus. Something wrong dengan divisi merchandising Anda. Saya berani katakan itu. Ya, karena kebanyakan divisi merchandising menyerah, lempar handuk dia kalau sudah kejadian begitu. Sudah press survey, kalah harga, bukannya berjuang malah lempar handuk. Kalau seperti itu, berhenti jadi merchandiser. Berarti dia nggak cocok jadi merchandiser. Itulah kenapa ketika memilih seseorang yang ingin atau akan menjadi merchandiser atau kepala merchandiser, pilih orang yang tepat. Kalau Anda salah pilih orang, bisnis Anda bahaya. Ya, lanjut. Ya. Dari Pak Dwi Nanto Nugroho, untuk melakukan survei harga, apakah diperlukan sampai luar kota atau hanya di toko-toko yang ada di radius tertentu aja? Yes. Pak Diri deh yang jawab. Perlu nggak survei keluar kota yang jaraknya jauh banget dari kita? Perlu nggak, Mbak Riri? Kalau tapi nggak harus didatangin juga sih, Pak. Survei sih menyeluruh perlu aja. Yang lebih urgent yang mana? Yang lebih urgent yang sekitar kita dong. Yes. Itu logis, Gitu. ya. Ya. Itu saja yang paling berdampak. Ingat proximity. Kedekatan itu penting buat pelanggan. Ya, sudah dekat, pelanggan tahu. Karena dekat, pelanggan dengan mudah ke A dulu, ke B dulu, baru ke kita.
ke kita, lalu lihat di A, lihat di B. Bayangkan dia ke kita, dia ke A, dia menemukan barang yang dia ingat banget. Di kita tuh lebih mahal. Bahaya nggak buat kita? Bahaya dong. Bahaya sekali. Jadi proximity, ingat-ingat proximity itu yang dekat-dekat itu jauh lebih harus kita jaga. Ngapain ngurusin yang jaraknya 50 kilo dari kita, 2 kilo lebih dari kita? Nggak perlu. Radius 2 kilometer ini diamankan karena pelanggan dengan gampang, apalagi di daerah, tidak terlalu macet, Mbak Riri. Iya. Urus satu titik ke titik lain tuh urusan 2 menit, 3 menit pakai motor. Mereka tuh rela loh, saya sering lihat tuh. Dia datang, seret, di motornya tuh sudah nyantol kantong belanja, barusan belanja dari kompetitor, masuk ke toko kita. Dia berarti inget banget. Kalau yang ini murahnya di sini, kalau yang ini murahnya di sini. Bisa-bisa dia tur dulu tiga titik. Dia tur ke 3 titik, baru dia pulang. Asli loh, saya lihat dia parkir, Mbak Riri. Iya. Orangnya sekali parkir, saya lihat di cantolan motornya, itu sudah belanja di tempat lain. Satu kantong kresek, isinya mungkin sudah 8 item, 7 item begitulah, kelihatan nggak dihitung Iya. banget. Di bawah, mereka rela cari the lowest price. Kalau Anda tidak jaga, mereka keliling, Anda masih meragukan bahwa Anda harus konsisten. Iya. Perkara barang yang barangkali kita tidak punya, kompetitor punya, itu sudahlah, kita angkat tangan. Berarti memang kita assortment-nya kalah. Ya sudah gitu ya kan, kita barangkali tidak bisa juga mengisi sebanyak assortment-nya kompetitor kita. Sama seperti minimarket, nggak bakal takut dengan Anda. Dia bilang, ini ada nggak? Nggak ada, ya sudah nggak ada. Itu di luar kekuasaan dia, lalu belanja ke toko Anda. Anda cuma dapat sisa-sisanya saja. Karena dia sudah belanja di kompetitor kita yang entah mengapa mendapatkan persepsi murah tersebut duluan. Baru kalau dia kalah assortment, baru dia ke toko kita. Itulah mengapa omset Anda tidak maksimal lagi sekarang. Ya, mudah-mudahan menjawab. Silakan. Ya, begitu ya. Ini kejadiannya ya begitu kalau belanja sama anakku, padahal dia uang kita ya Pak ya. Tapi dia rela, keperluan dia sendiri, nggak mau di sini mahal, ntar aku belanja di sana aja. Betul anak zaman sekarang lebih kritis lagi. Saya mengalami sendiri. Memang betul, mereka bisa begitu. Iya. Padahal nggak keluar duit ya Pak. Apalagi kalau keluar duit gitu kan. Nah, sudah terbentuk mindset-nya tuh. Ya, sama seperti yang tadi dikatakan oleh salah satu penanya tadi, dari Ong Hosware tadi, bahwa pelanggan itu makin lama makin smart. Nah, ini yang akan kita hadapi. Pelanggan kita makin lama makin muda. Sebentar lagi kaum Z, Gen Z, itu akan masuk ke dunia kerja dan mereka kemudian akan jadi spender. Mereka akan jadi orang yang spending di tokomu. Kalau Anda gagal mengetahui apa yang penting buat mereka, maka kita bisa-bisa tidak relevan lagi buat mereka. Silakan. Kita lanjut ya, pertanyaan dari Facebook, Pak Guswai. Izin bertanya, apakah cek kompetitor barang-barang fashion bisa juga dilakukan ke toko-toko kecil terdekat? Karena di daerah saya banyak sekali toko-toko kecil yang jualannya khusus baju muslimah dan perlengkapannya. Bisa, sangat bisa. Sangat fashion, bisnis fashion, sangat bisa. Kita merasa besar, kita dikepung yang kecil-kecil. Mereka akan mengambil nggak? Akan mengambil. Apa yang kita lakukan? Ya ceklah proximity yang dekat dengan kita, dicek. Range berapa yang mereka jual, di kualitas seperti apa, range harganya seperti apa. Jangan-jangan kualitasnya mirip, tapi range harga mereka di bawah kita. Di fashion itu ada range bawah, batas atas, atau batas bawah. Harga, ini kita bicara harga. Kan kalau model tidak mungkin 100% sama. Ada batas atas, ada batas bawah.
Kalau harga kita selalu main di sini, batas bawah kita selalu di atasnya mereka. Ya, jangan salahkan kalau pelanggan mengatakan mendingan di sini. Karena yang mereka ketahui apa? Paling mahal kalau di situ itu segini. Sementara di tempat kita segini. Ya, dia cari yang murah. Murahnya itu versi mereka di sini, sementara di tempat kita versi murah itu segini. Ini yang saya bahas ini sebenarnya adalah assortment yang Anda sediakan. Sama. Ini pakaian muslim apanya? Ya. Yang sedang Anda jual ini, gamisnya, kerudungnya, atau apanya? Kan ada batas atas atau batas bawah. Kalau saya cari yang paling murah, Anda mengatakan paling murahnya saya ini. Sementara kompetitor mau paling murahnya di sini. Maka lama-lama mereka merasa tokomu memang lebih mahal. Kecuali Anda bilang beda, di tempat kami beda. Apa yang bikin beda? Ingat nggak materi saya sebelumnya Retail Zoom S yang membahas what is your competitive advantage? Apa sih keunggulan bersaing Anda? Apakah Anda menawarkan kualitas lebih bagus? Apakah Anda menawarkan produk yang tidak akan Anda temukan di kompetitor Anda? Ataukah layanan Anda tidak mungkin tersaingi? Dalam hal apa? Banyak sekali celah untuk berbeda. Ya, be kreatif. Competitive advantage. Yang paling dasar aja Anda belum tentu menang. Contoh, urusan return. Ada loh, saya dengar dari salah satu orang yang saya kenal, bahkan klien saya. Dia bilang, oh, kalau orang beli itu bisa return ya? Kalau saya nggak mau tuh retur. Ya, Anda nggak mau retur. Anda tidak terima retur, pelangganmu tidak mau belanja di tempat Anda. Selesai. End of story. Ya, balik lagi. What is your competitive advantage? Ya, kalau semuanya sama, yang murah yang menang. Kalau maka itu miliki keunggulan. Miliki competitive advantage. Dengarkan lagi Retail Zoom S yang keberapa itu, saya lupa. Retail Zoom S yang keberapa. Ada lagi Mbak Riri? Dari Pak Gofur ya. Menyambung pertanyaan Pak Hendra Yaniliau katanya. Kita sudah melakukan price survey 100 FMI. Jika ada beberapa SKU yang memang harga kita jauh lebih murah, apakah perlu kita naikkan? Artinya ini mepet harga kompetitor atau tidak? Misalkan dia jual 21.000, kita jual 18.900. Gitu. Kita 18.900. Kita 18.900, kompetitor kita 21. Bagaimana? What to do gitu? Yes. Pepet. Perlu naikin nggak gitu? Mepet harga kompetitor. Pepet. Anda butuh margin. Pepet. Lanjut. Oke. Pak Hendra Yaniliau lagi ya. Kalau Yes. kita sebagai toko spesialis, apakah kita akan survei ke sesama kompetitor saja, sesama spesialis? Karena mengingat ada barang kami yang dijual di supermarket generalis juga, generalis ya. Karena head to head kita kan toko spesialis katanya. Kalau ada lebih penting versus yang sejenis. Kalau tidak ada, generalis pun jadikan benchmarking, jadikan pembanding. Lebih utama yang mana? Yang sejenis. Karena lagi-lagi persepsi. Ya, TBK lawan TBK, masa lawan generalis. TBK itu toko bahan kue. Lanjut. Oke. Kita akan lihat apakah masih ada di chatroom kita. Atau Bapak Ibu masih ada yang mau raise hand. Masih ada 1 menit barangkali? Ya, ini cuma pernyataannya Pak Halil. Materi hari ini luar biasa mencerahkan dari hasil ikut NIQ minggu lalu. Ya, dari Summit kemarin. Oh, dari Summit ya. Oke. Baik. Ada Sudah lagi? tidak ada? Terima kasih ya. Sudah habis nih Pak Kris tampaknya nih. Yes, kalau sudah habis kita akhiri saja ya. Ya. Kita bisa lanjut di minggu depan dengan materi yang lain. Ini masih 5 menit loh, padahal kalau ada yang mau. Masih ada 5 menit.
raise hand begitu Ini ya. namanya injury time nih. Biasanya kalau injury time tuh ada Ah, yang suka saat-saat terakhir baru nanya gitu. Silakan. Kalau hasil poolingnya gimana tadi, Pak? Hasil pooling saya bisa share. Ini Hmm, sekarang saya share, bisa lihat ya. Oke, bisa. Nah, itu hasil polling Ya, kita. mana di bawah ini yang menurut Anda atraksi paling menarik bagi pelanggan sekarang ini? Selalu memiliki persediaan saat dibutuhkan 72%, Mm-mm, tempat di mana saya cepat mendapatkan apa yang saya inginkan kali ya, itu mm-mm, 47%, menyediakan penawaran-penawaran yang sangat baik 37%, mm-mm. nyaman untuk dicapai 21%, harga pada umumnya murah 24%. Nah, ini kebalik, Jadi, Mbak Riri. Pilihan mereka kebalik. ya, Hasil risetnya The Nielsen IQ itu kebalik. Jadi yang ruang paling di sini mm, tuh justru sekarang paling bawah. Dan price ya. yang paling bawah di sini yang Ya, harga umumnya murah itu adalah sekarang menjadi daya tarik utama. mm-mm, Ya, ini betul. juga sekaligus memberitahu kepada Bapak Ibu Mm-mm. selama ini memang. Nah, itu ada Pak Idwan angkat tangan. Ya, Saya selesaikan dulu kalimat nih, saya. oke. Selama ini saya selalu mengatakan yang paling krusial itu adalah ketersediaan barang. Tetapi konsumen kita berubah. Mm-mm, Konsumen kita berubah dan mereka sekarang lebih price concern ya. Jadi mm-mm. ya menjadi pertimbangan utama mereka sekarang. Ya, oke, Sekarang Pak Idwan? gitu. Pak Itwan, silakan. Iya, makasih Pak Gus, Bu Riri. Ya, Yes. Saya mau nanya Pak, begini, bagaimana strateginya apabila kompetitor ini suka juga menurunkan harga? Jadi pada saat kami price survey, mereka balik lagi price survey dan mereka strateginya selalu di bawah kami, gitu. Nah, apakah kita tetap fokus untuk harga tetap murah atau kita mengandalkan strategi yang lain kayak seperti tadi Pak bilang keunggulan kompetitif gitu ya, sehingga margin kita nggak tergerus terus karena menurunkan harga. Bagaimana Pak strateginya, Pak? Oke. Strateginya. Pertama, kompetitormu sudah membuktikan bahwa kalau kompetitor kita survei lalu kita turunkan, dia ikut turunkan, berarti selama ini dia survei nggak ke toko Anda? Ya, juga tersurvei, Pak. Survei. Artinya kalau Anda tidak lakukan, dia survei kok. Kalau Anda tidak lebih murah, berarti dia yang lebih murah. Kalau Anda tidak survei, dia akan set di bawah Anda. Kan tadi Anda sendiri bilang, dia selalu set di bawah Bapak. Ya betul. Makanya saya bilang, memangnya cuman Bapak yang belajar dari saya. Mereka juga belajar dari saya, mereka bisa beli buku saya, mereka tahu kok Bapak belajar dari saya juga. Artinya kalau kita stop survei, itu makanan empuk, itu yang mereka tunggu-tunggu. Berarti dia bilang, kan mereka nggak konsisten kan, nggak persisten kan. Nah, makanya itulah sumber kekalahan kita. Lalu Bapak bilang, kenapa kita nggak pakai competitive advantage saja? Jawabannya, kenapa kita nggak pakai competitive advantage saja? Kita sudah stop, nggak usah survei-survei. Jawabannya, Pak, because no single factor. tidak ada faktor tunggal, Pak, untuk berhasil itu. Ya, ini jalan, competitive advantage jalan. Karena kan sebenarnya persepsi murah itu tidak berarti 100% murah. Baik. Anda harus kombinasi dengan competitive advantage. Sehingga selain dikenal sebagai orang yang harganya tak terkalahkan, persepsi murah Anda dapat, plus Anda dapat poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Maka itulah toko Anda disebut atraktif. Ini kan topik kita hari ini. Top 5 retail attraction. Kalau Anda ingin tampil menarik, ya no single factor, Pak. Anda harus bagus di nomor 1, bagus nomor 2, bagus nomor 3, bagus nomor 4, bagus nomor 5.
Begitu, Pak. Baik, Gimana? Pak. Terima kasih. Baik. Ya. Ya. Oke, Oke. pas jam 12 itu yang menutup ya retail Zoom S kita. Silakan persiapkan senyum manisnya untuk kita berfoto bersama. Tapi kesian Mbak Riri ya, kita Iya. senang hari ini Mm-mm. aktif. Ya, betul. Penanyanya aktif sehingga kita tanpa terasa cepat sekali kita habis waktu kita, tapi diisi oleh pertanyaan-pertanyaan. Itu yang kita ingin Harapkan. Iya. di Zoom S, sehingga materi berkembang ya, tidak melulu dari satu arah, tapi justru dari pertanyaan banyak sekali yang bisa kita gali. Baik, terima kasih. Mari kita berfoto bareng. Silahkan open your camera dan kita bisa dokumentasikan. Ya, mari. Posisi tangan untuk yang Salam grow and prosper. Grow and prosper. 1, 2, 3. Sebentar ya, karena ada 2 layar, hari ini cukup banyak. Tahan dulu ya. Siapa tahu Anda hadir lagi di layar kedua gitu ya. Sebentar, saya memilih untuk langsung drop dulu ya. Saya kirim ke tempat Anda dulu sebelum saya mengambil yang kedua. Sebentar. Ini pas ternyata cuman 50. Satu aja. Satu layar kalau 50 ya. Sudah banyak yang kabur. Baik, kalau begitu. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih. Terima kasih nih Bapak dan Ibu ya sudah bergabung di Retail Zoom S edisi 119. Pokoknya hari ini mengapresiasi juga Anda yang sudah setia bersama kita dan proaktif bertanya baik via WhatsApp ataupun di chat room kita. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupakan top 5 retail attraction ini bisa diimplementasikan di toko masing-masing ya, di bisnis Bapak dan Ibu masing-masing. Sampai ketemu kembali, salam grow and prosper. Dadah, thank you Pak Kris. Mbak Riri. Thank you semuanya.